Kekecewaan mendalam menyelimuti pertemuan antara Deddy Corbuzier dan Steven Wongso akibat konten kontroversial yang menyamakan orang berbadan gemuk dengan binatang. Deddy Corbuzier yang sempat menggebrak meja merasa tindakan Steven bukanlah bentuk motivasi, melainkan penghinaan ekstrim yang tidak bisa ditoleransi. Sebagai sosok yang pernah berjuang melawan obesitas, Deddy Corbuzier menekankan bahwa setiap orang memiliki tantangan medis berbeda sehingga tidak pantas disebut bodoh. Ia menyayangkan sikap Steven yang memilih cara instan untuk mendapatkan atensi publik dengan menjatuhkan harga diri orang lain demi popularitas semata. Lebih lanjut, Deddy Corbuzier menyindir standar ganda Steven yang mengkritik fisik orang lain sementara dirinya menggunakan bantuan steroid. Menurutnya, Steven seharusnya memberikan edukasi memberdayakan daripada melontarkan kata-kata kasar yang merusak mental. Deddy Corbuzier menegaskan bahwa menyebarkan gaya hidup sehat harus tetap menjunjung tinggi adab. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Steven Wongso, just for reminder, presiden kita tidak gemoy loh. Dan ada juga menteri kesayangan kita yang satu ini. Apakah mereka juga... Ngapa ini Mas Wongso ini? Kalau kamu ngatain semua orang gendut itu anjing, secara tidak langsung kamu ngatain Pak Prabowo. Mikir dong, presiden kok dikatain kayak gitu? Kalau gak suka itu kritik kebijakannya, bukan orangnya dikatain anjing. Ya gini nih, kebanyakan steroid, goblok. Videonya Steven Wongso ya. Jadi videonya itu dia berstatement kalau orang gendut itu anjing. Halo? Orang lebih hina dari anjing. Nah, orang gendut lebih hina dari anjing katanya. Reaksi lu gimana? Normal-normal aja. Lah orang Steven Wongso kan menggunakan steroid toh ya. Soalnya kalau menggunakan steroid itu katanya bisa mempengaruhi kinerja otak. Penggunaan steroid yang berkala gitu bisa menurunkan kinerja otak. Itu mungkin otaknya kinerjanya udah turun, makanya terus nggak bisa mikir atau gimana. Nggak suka kebanyakan komentar ya. Punten nih ya, Ko Steven izin banget ini. Kalau emang dari awal niat dan intensinya adalah mau menasehati orang yang gemuk, ya maksudnya nggak usah sarkas nggak sih ngomongnya? Toh lagian ngapain juga diurusin gitu. Kalau misalnya mereka orang-orang yang gemuk ini cukup nyaman dengan kondisi mereka, ya udah let them be aja gitu. Maksud gue kita yang orang-orang biasa aja, orang-orang yang nggak nge-gym kayak lu, yang makanannya dijaga kayak lu, kita nggak pernah ngomenin lu soal hal-hal gym lu kayak, oh Ko Steven pasti badannya pakai roid nih makanya langsung jadi cepet gitu dan bla 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 bla. Kita nggak pernah komenin, kita ya udah aja biarin. Saran gue jangan ganggu kalau nggak mau diganggu. Betul, punya badan bagus itu bagus. Tapi hidup nggak cuma soal fisik. Kalau cuma fokus ke badan, seringnya jadi kosong ke bagian yang lain. Hidup itu lebih lengkap kalau seimbang. 1. Kesehatan mental. 2. Keuangan. 3. Relasi. 4. Tujuan hidup. 5. Spiritual. Badan bagus itu merupakan salah satu bagian dari upgrade diri. Ibaratnya karakter game. Jangan cuma naikin stress, tapi ada intelijensi, karisma, endurance, dan lain-lain. Justru yang kuat itu orang yang fisiknya oke, pikirannya matang, hidupnya terarah. Badan bagus itu bonus, tapi hidup yang seimbang adalah tujuan. Wassalam. Teruntuk Mas Steven Wongso yang ngomong, menurut aku orang gendut itu anjing. No ya Mas Steven. Aku tahu maksudmu ya kan. Kau tuh ngatain orang gendut biar sadar kan. Iya, emang susah orang-orang gendut nih sadarnya. Tapi kalau kau ngatain orang gendut itu anjing, itu salah. Yang pertama itu kasar kali kalau menurut aku ya. Terus yang kedua, orang gendut sama anjing sama orang gendut itu nggak cocok. Anjing itu kalau kau ajak lomba lari, kalah larimu bang. Kencang lari anjing tuh, anjing mana yang gendut?
Jadi intinya tuh cuman kasar aja tuh. Terus kau bilang lagi, Tuhan menciptakan mulut untuk berbicara. Enggak. Terlalu jauh itu, terlalu jauh ya. Ngapain lu lemak kau banding-bandingkan dengan ketuhanan seseorang, itu terlalu jauh. Kayaknya kau memang harus belajar dari seorang wak labu bagaimana cara mengatakan orang gendut, ya kan? Ini 3 hal penting yang harus kau masukkan kalau kau mau ngatain orang gendut. Yang pertama, kau kasih fakta, ya. Kau gendut, nah itu fakta. Yang kedua, kau harus kasih unsur komedi supaya ketika orang gendut ini sakit hati karena perkataanmu, dia masih bisa sedikit tertawa. Terus yang ketiga nih yang paling penting, solusi. Kau udah ngata-ngatain dia, kau kasih dia solusi. Ibaratkan udah kau tampar, kau obatin dia. Itu, nih aku kasih contoh 1 kalimat buat ngatain orang gendut sesuai maksud kau. Nih ya, kau gendut, kau perhatikan kau makan terus kau ya, nggak ada kenyang-kenyangmu ya. Itu perut isinya cacing apa ular kobra, ha? Orang lain cacingan minum obat cacing, kau nih kalau ngeluh cacingan Panji Petualang ku panggil. Sama damkar sekalian biar dievakuasi ular di dalam lambungmu itu. Olahraga lah kau ndut. Kau tuh harus diet, nih aku kasih tahu caranya. Gitu Bang Stephen. Gue baru tahu sebelum dia berkecimpung dunia fitness itu dia itu seorang komika. Cuman terus yang gue mikir tuh lucunya di mana gitu ya. Oh ternyata lucunya dia seorang komika tuh seperti ini. Bikin teknik konten yang bikin blunder gitu kan. Jadi kayak lucu aja gitu. Gue sih nggak marah gitu. Cuman kayak nontonnya kayak lucu aja gitu. Dan ini biasanya dia pakai teknik marketingnya tuh controversial poo atau Peter interrupt gitu. Tentang bikin konten yang bikin konten awal itu bikin interaction atau viewers naik gitu loh. Jadi tuh punchline-nya ternyata seperti itu dia. Bikin tukang martabak bikin banyak dosa, buset tuh bener-bener keren dah. Terus nggak semua orang mentalnya kuat lah yang bikin kayak gitu, bikin statement. Tapi itu adalah menurut gue semua konten itu menurut gue sangat dipatahkan, yang keterlaluan juga. Karena ini kenapa nggak semua orang berprofesi berkesempatan semua orang tuh sama gitu. Karena profesi orang mau kayak gimana pun ya, itu sebenarnya baik, semuanya bagus, profesi itu nggak ada yang salah. Yang salah itu cara memilih hidup kita tuh sudah baik, atau kita itu selalu meninggikan ego kita. Apa tuh ego kita? Ego kita dalam mengkonsumsi makanan berlebihan, konsumsi gula, konsumsi konsumsi lemak. Dan kan martabak itu kan banyak gulanya, tergantung. Gula itu kan bagus juga awalnya buat kita, buat ngilangin stres, meningkatkan imunitas kita, bikin jadi energi kita juga jadi meningkat gitu. Sebenarnya bagus, tergantung dari kitanya memakai dosisnya gimana. Udah sih kayak gitu aja gitu. Dan kalau misalkan lu pengen bikin kayak gitu, lu harus kuat-kuat mental juga. Kayak dia kan tahun kemarin dia bahas tentang jor-joran tanpa pakai rohit. Semua orang yang badannya atletis tuh rata-rata pakai, dan dia gak munafik gitu kan, dosisnya yang berlebihan gitu tuh dia harus benar-benar udah pro, dia kuat mentalnya. Terus sekarang dia bikin statement ya seperti itu, menyudutkan profesi seseorang yang bilang banyak dosa. Jadi lu harus benar-benar kuat mental aja, itu aja sih. Yang penting kuat hujatan orang aja gitu. Oke, salam sehat, salam bugar ya. Selamat beraktivitas. Oke.